Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Swendra dan saya di rumah. Di rumah aja menurut aku merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, apalagi pada saat ini kita lagi dalam kondisi yang darurat COVID-19 ya. Jadi untuk Untuk itu, menurut aku di rumah aja merupakan suatu hal yang harus kita lakukan untuk menghindari penyebaran virus corona yang saat ini memang lagi meluas, mewabah di seluruh dunia ya. Terkhusus kita sekarang di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat kasus virus corona. Nih di desa saya ada posko relawan COVID-19 atau virus corona. Jadi di sini ada posko relawannya. Jadi kalau ada orang pulang kampung itu harus lapor dulu ke sana itu. Contoh. Kebetulan poskonya itu berada di depan rumah aku pas. Jadi kalau ada apa-apa bisa hubungi aku. Sebagian dari kalian pasti menganggap di rumah itu adalah suatu hal yang membosankan, dan mungkin ada juga yang sama sekali nggak betah di rumah ya. Jadi untuk stay di rumah aja itu suatu hal yang sulit dilakukan bagi mereka yang memang tidak terbiasa. Tapi seharusnya kita itu menjadikan momen di rumah ini suatu kesempatan kita untuk berkreasi, untuk merebahkan diri, dan untuk mungkin melepaskan penat-penat yang ada dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai mahasiswa untuk semester 1 sampai semester 6 mungkin dia masih ada mata kuliah, jadi mereka dilakukan mata kuliahnya secara online. Tapi untuk semester akhir ya seperti inilah, jadi susah. Untuk yang melihat video ini di masa depan, di mungkin tahun 2030, 2040, 2050, inilah keadaan aku di 2020, tepatnya di awal bulan April di 2020. Ya kayak gini, kondisinya lagi darurat virus COVID-19 yang benar-benar merubah dunia yang tadinya kita bebas melakukan aktivitas di luar rumah menjadi tidak bisa melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan luar rumah. Pasti kita melakukan sesuatu hal yang baik kumpul-kumpul ataupun bersama kuliah, sekolah dan lain-lain, itu kita ada batasan. Jadi harus dilakukan secara online. Tidak boleh kumpul-kumpul dalam satu tempat, apalagi itu banyak orang, itu sangat dilarang. Bahkan sampai kepolisian itu bisa saja membubarkan perkumpulan tersebut. Dampak positif dari penerapan social distancing atau mungkin istilahnya di rumah aja gitu ya. Dampak positifnya mungkin dari segi kita bisa kumpul sama keluarga, kita bisa bercengkrama dengan keluarga di rumah, jadi enggak terpisahkan oleh jarak. Kemudian mungkin kita bisa, bagi anak kos, kita bisa di rumah, jadi bisa makan seenaknya, kita juga bisa memutihkan kulit, memutihkan badan gitu ya.
dampak negatifnya itu banyak sih. Pokoknya adanya penyebaran COVID-19 ini sangat berpengaruh dan merubah kehidupan kita. Jujur dari awal, dari saya lahir sampai saat ini, sampai kemarin-kemarin deh, belum pernah merasakan kondisi yang seperti ini, yang segenting ini, yang tidak membebaskan masyarakat untuk keluar rumah. Pokoknya yang mengharuskan masyarakat hanya tinggal di rumah saja, itu baru dalam keadaan seperti ini. Jadi mantap corona, sumpah. Baru kali ini ada suatu penyakit yang sampai bisa merubah keadaan dunia seperti ini. Makhluk sekecil itu bisa makhluk sekecil itu bisa merubah suatu hal dunia yang sudah tercipta sebelumnya, yang seperti biasanya menjadi hal yang nggak wajar. Mungkin yang dampak positif yang aku rasakan secara pribadi, dampak negatif yang aku rasakan itu ya tidak bebas, hanya harus di luar rumah, di dalam rumah aja, harus terus mencuci tangan. Terus dari segi pendidikan, bimbingan jadi tidak kondusif, nggak jelas, harus dilakukan online, tetapi bingung bagaimana cara, bukan bingung ya karena kan untuk secara online tuh pasti kan membutuhkan kuota segala macamnya, susah. Apalagi aku di kampung kan susah jaringan seperti itu. Kemudian untuk apalagi, ya udah kangen sama teman-teman, kangen kumpul-kumpul. Padahal di awal tahun kemarin aku baru KPM, di situ aku kumpul-kumpul. Aku merasakan kebersamaan dengan keluarga baru 40 hari. Tapi setelah itu adanya kasus COVID-19 ini, kita udah nggak bisa kumpul lagi karena ya tidak bisa, keadaan yang tidak mendukung. Jadi secara online aja. Pesan-pesan buat masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman yang lihat video ini, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, terapkan semua saran dari pemerintah, semua anjuran dari pemerintah, dari pihak kesehatan untuk melakukan pola hidup sehat, untuk selalu menjaga daya tahan tubuh dan kebersihan. Jadi kita tidak rentan, tidak mudah untuk terkena virus COVID-19 ini. Jadi jangan sepelekan anjuran pemerintah atau perintah dari pihak-pihak kesehatan untuk di rumah aja, atau untuk tidak keluar rumah dan segala macam, itu harus didengarkan dan harus dilakukan. Jangan hanya sekedar tahu tetapi tidak melakukannya, karena ini sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona ya. Untuk mencegah, kita harus mencegah, karena untuk menanggulangi sendiri itu sangat susah. Kita setiap hari kasus itu naik. Nah, sebisa mungkin kita untuk mencegah agar tingkat kasus tersebut bisa menurun, seperti itu ya. Kan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu ya. Mungkin sekian video dari aku, video yang mungkin nggak penting banget ya, tapi intinya aku mau ngasih pesan seperti tadi, di rumah aja itu lebih baik ya. Sekian video dari aku, mungkin hanya seperti itu aja. Stay di rumah, jaga kesehatan, dan jangan banyak tingkah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.